Oke, hari ini kita coba bahas gimana caranya menghitung nilai rata-rata, tapi nilai rata-rata ini yaitu nilai rata-rata 5 data terakhir ya, atau misalkan bisa 6 data terakhir atau 10 data terakhir ya, nanti sesuai dengan kebutuhan gitu ya. Oke, di sini misalnya ada nama-nama produk, kemudian di sini di kolom C sampai dengan I itu adalah penjualan atau misalkan jumlah stok di hari pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima, keenam, dan tujuh misalkan seperti ini ya. Dan dari 7 ini misalkan kita akan menentukan berapa sih nilai rata-rata dari 5 hari penjualan atau 3 hari penjualan gitu kan. Nah, di sini ada yang sama dengan ini produknya, ada Samsung, Oppo, Vivo, dan Nokia gitu kan. Nah, kalau kita ingin menghitung nilai rata-rata secara total atau keseluruhan sangat gampang sekali. Yang kalian biasa gunakan adalah dengan fungsi average seperti ini. Kemudian kita ambil datanya yang ini gitu kan. Ini rata-rata Samsung semua penjualan ya. Jadi kita enter. Ini hasilnya adalah 5,71 ya. Kita tarik set. Nah, gitu ya. Ini 5,71, untuk Oppo 5,29, untuk Vivo ada 2,57 dan Nokia 5 ya. Ini nilai rata-rata untuk semua. Nah, sekarang permasalahannya gimana caranya mencari nilai atau menghitung nilai rata-rata 3 terakhir gitu ya, atau 5 terakhir. Ini kita coba yang 5 terakhir saja ya. Jadi kita akan menghitung 5 terakhir dari kanan. 1, 2, 3, 4, 5 gitu kan. Nah, maka formula yang kalau manual yang biasa kalian lakukan tentu akan seperti ini. Ini akan menggunakan fungsi average. Kemudian diambil nilai rata-rata 5 terakhirnya, berarti dari sini 1, 2, 3, 4, 5 gitu kan. Oke, kalau sudah kayak gini tinggal enter. Maka nilai rata-rata dari Samsung untuk 5 terakhir, yaitu dari sini ke sini, itu nilainya adalah 5,6 gitu ya. Kita cari untuk Oppo, Vivo, dan Nokia. Nah, ini. Jadi untuk Oppo 4,8, untuk Vivo 3, kemudian untuk Nokia adalah 4 gitu ya. Ini cara manual gitu ya. Tapi bukan manual banget karena di sini udah menggunakan fungsi average gitu kan. Tapi ini 5 terakhir, 1, 2, 3, 4, 5. Sekarang kalau 3 terakhir kan berarti kita harus ganti lagi. Atau kita misalnya ada tanggal penjualan, bukan tanggal penjualan ya, penjualan ke-8 gitu ya. Penjualan ke-8 ini adalah penjualan yang dimana ini akan bertambah lagi gitu ya. Ini secara dinamis. Ini penjualan ke-8 misalkan ada angka 5, ada 4, 1, ada 3 misalnya ya. Nah, ini untuk membuat formula ini kan juga harus diganti lagi. Ini tarik lagi segini, kita enter. Nah, ini kita tarik lagi seperti ini gitu ya. Yang ini juga sama. Ini kan posisinya 5, 1, 2, 5 ya, 1, 2, 3, 4, 5 ya. Ini 1, 2, 3, 4, 5. Kalau misalkan 5 terakhir, ini kan 8 belum masuk, sehingga kita kan harus menggeser ini, seret gitu kan, kemudian enter. Nah, ini 5,4, kita tarik lagi. Oke, ada 4,4, ada 2,4, ada 3 ya. Ini 3 ini untuk ini. Nah, itu kan berarti bukan otomatis full ya. Nah, sekarang kita coba dengan formula yang lebih dinamis gitu kan. Nah, untuk formula yang lebih dinamis seperti ini. Jadi berapapun nanti ada penjualan ke-9, 10, 11 dan seterusnya, ini nanti akan mengikuti. Rumusnya cukup dibuat satu dan tidak menggeser seperti ini. Ini kita drag lagi enggak ya. Nah, ini kan 5 terakhir. Nah, untuk rumusnya seperti apa? Kita gunakan dengan fungsi average seperti ini ya, average. Nah, dari average ini untuk number satunya kita gunakan fungsi offset. Nah, fungsi offset ini sudah pernah saya bahas di video sebelumnya. Silakan teman-teman untuk dilihat kembali rumus offset itu penggunaannya seperti apa gitu. Nah, kita gunakan fungsi offset untuk number satunya. Nah, sekarang kita lihat referensi untuk offset ini adalah kita ngambil data dari data yang ini. Dimulai dari data angkanya yaitu C3. Nah, kemudian untuk row, nah sekarang rows-nya yaitu rows yang ke-0 gitu ya. Ini yang ke-0, jadi mulai dari sini gitu kan. Oke, yang ke-0 kemudian kolom, nah kita titik koma. Kolomnya ini, nah kalau kolom ini kita gunakan untuk sintek dinamis. Yaitu kita akan tambahkan fungsi lagi, karena kita akan menghitung jumlah kolomnya supaya nanti dinamis gitu ya. Kalau kita tentukan kolomnya ini kan berarti bisa berapa ini, 8 kolom atau mungkin misalnya 5 kolom gitu kan. Nah, itu kan harus diganti lagi antara 8 dan 5-nya. Tapi kita menggunakan fungsi count saja di sini, count gitu kan. Nah, count ini kemudian value-nya yaitu kita ngambil data di C3,
Kemudian sampai dengan ini kita buat C3 sampai dengan misalnya P sampai sini ya, sampai P misalnya P3 ya. Jadi C3 sampai P3 gitu. Oke. Count C3 sampai P3. Oke, kalau sudah kayak gini kita tutup kurung seperti ini. Jadi count C3 sampai dengan P3 ya, atau misalnya boleh sampai S, sampai T, sampai U juga boleh gitu kan. Nah selanjutnya ini kita kembali ke kolom count, ini menghitung jumlah ya, dari sini ke sini jumlahnya berapa gitu kan. Nah kalau misalnya jumlahnya di sini sampai sini 8, kalau sampai sini berarti 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, berarti ada 14 ya. Nanti tergantung ini, kalau misalnya ini sampai kolom key berarti 15, kalau sampai kolom R3 di sini berarti 16 ya. Sekarang ini kan jadi 14. Nah kalau sudah kayak gini kita kurangin dengan angka 5 ya. Kalau 5 terakhir kita kurangin dengan angka 5 gitu kan. Oke, sudah begini kita ambil height-nya, titik koma, height-nya kita tulis 1 saja, kemudian wide kita tulis 5 gitu ya. Oke, kalau sudah kayak gini tinggal enter, muncul seperti ini, tinggal yes. Nah hasilnya 5,4 gitu ya. Nah sekarang kita tarik seret. Oke, sama kan, ini 5,4, 5,4, 4,4, 2,4, 2,4 dan 3. Jadi dua-duanya sama. Nah, ini bedanya manual, harus geser lagi. Nah permasalahannya sekarang kalau misalkan di sini ada bertambah lagi, misalkan bertambah transaksi ke 9 ya, 9 dengan jumlah transaksi masing-masing misalkan seperti ini gitu kan. Nah ini transaksi ke 9, kalau 5 terakhir berarti dimulai di sini 1, 2, 3, 4, 5 gitu kan. Nah sementara dengan formula ini harus digeser lagi, ini belum ya. Tapi dengan formula yang terakhir dibuat, yang ini sudah otomatis menghitung dinamis ya. Oke, 5,8, 3,6, ini masih 4,4, ini 3,6, ini masih 2,4, ini 4,8, ini masih 3 gitu ya. Nah sekarang kita cek secara manual. Kalau misalnya kita cek secara manual di sini dengan fungsi average seperti ini, 5 terakhir berarti 1, 2, 3, 4, 5. Kita enter, hasilnya 5,8, kita tarik. Oke, sama kan, ini sama gitu ya. Jadi untuk ngeceknya seperti itu ya, ini manual, ini untuk rata-rata semua, ini rata-rata 5 transaksi terakhir gitu ya, 5,8, 3,6. Nah ini data ini apa namanya, ini akan lebih simpel ya. Ini yang ini lebih simpel, lebih dinamis gitu dibanding dengan cara manual tadi. Jadi dengan ini kita bisa menentukan ya, kalau misalnya ada perubahan lagi data transaksi ke 10 misalkan seperti ini akan berubah lagi otomatis. Ini transaksi ke 10 misalkan seperti ini gitu ya. Jadi berapapun ini asal nanti sampai dengan jumlah kolom semuanya. Jadi makanya sini dengan formula adalah count ya, count C3 sampai P3 gitu ya. Seperti itu. Oke, saya kira ini aja video kali ini ya. Kalau misalnya ditanya ribet ya memang ribet, tapi kalau sudah terbiasa ini tidak akan ribet ya. Kalian itu akan lebih mudah dan cepat gitu ya. Ini saja video kali ini. Terima kasih sudah nonton dan assalamualaikum.